Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam live streaming Bang Uki Bicara. Malam ini kita akan berbicara tentang sistem pendidikan terpadu dan sebentar lagi akan hadir bersama kita Bapak Dr. Silauddin MAG, Ketua Program Doktor Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Beliau juga saat ini sebagai Ketua ISMI Aceh Besar dan memimpin beberapa organisasi lainnya di provinsi dan di Aceh Besar. Beliau adalah eh, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar pada periode yang lalu, waktu periode kepemimpinan Bupati Insinyur Mawardi Ali. Dan beliau merupakan salah seorang pembicara di beberapa event baik daerah maupun nasional membahas tentang sistem pendidikan terpadu. Dia juga salah seorang penggagas sistem pendidikan terpadu yang saat ini dijalankan di Kabupaten Aceh Besar. Dr. Silauddin ini juga merupakan anggota MPD Kabupaten Aceh Besar bersama tim di Dinas Pendidikan saat itu, dan MPD meluncurkan program pendidikan terpadu ini. Bapak Ibu, dimanapun berada, live streaming ini sengaja kita buat untuk membahas tentang sistem pendidikan terpadu, bukan hanya dalam skala daerah ya, sebagaimana saat ini dicanangkan atau diterapkan di Kabupaten Aceh Besar yang sudah berlanjut ini. Kalau sisi pendidikan terpadu, kalau di Aceh Besar eh, tadinya diterapkan pada beberapa sekolah pilot project, di saat ini sudah diterapkan di seluruh Kabupaten Aceh Besar. Pada kesempatan ini kita akan berbicara lebih jauh bagaimana sebenarnya sistem pendidikan terpadu itu, baik secara konsep maupun secara eh, tataran akademis ya, pembahasan secara akademis itu dalam pelaksanaannya bagaimana dan secara akademisnya bagaimana, itu yang mau coba kita bahas malam ini, sehingga mungkin boleh menjadi rujukan buat kita, terutama para praktisi pendidikan di mana saja ya, baik dalam skup nasional maupun skup daerah, eh, sehingga harapannya ke depan penerapan daripada sistem pendidikan terpadu ini bisa lebih luas dan menjangkau semua daerah gitu ya, terutama di Aceh dan Aceh Besar, di Aceh dan seluruh Indonesia. Demikian Bapak Ibu, kita tunggu sebentar lagi kehadiran Bapak Dr. Silauddin.
Beliau sedang dalam satu kegiatan yang sedang beliau selesaikan. Mungkin sebentar lagi, 3 menit lagi beliau akan bergabung bersama kita. Bapak Ibu, nanti kita akan membahas ini sekitar 1 jam. Di 30 menit terakhir, eh, Bapak Ibu boleh tanya jawab eh, menyangkut dengan sistem pendidikan terpadu ini. Lebih jauh lagi ya dari apa yang sudah dijelaskan oleh beliau, nanti Bapak Ibu boleh bertanya lebih jauh lagi. Eh, ada dua istilah sebenarnya ya menyangkut dengan ini. Eh, Selama ini yang dipahami memang sistem pendidikan terpadu itu lebih dengan memadukan pendidikan umum dengan pendidikan agama. Dalam hal ini kalau yang sudah berkembang itu agama Islam. Sehingga di skala nasional itu ada yang namanya JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Nah, jadi ini kalau kita lihat lebih jauh, dulu pernah juga menjadi salah satu tren istilah pendidikan berbasis Islam atau Islamic Based Education. Nah, ini nanti kita akan coba bicarakan. Nah, apa bedanya atau apakah sama atau ada kesamaan, ada perbedaan atau beda sama sekali? Bagaimana yang dikatakan dengan sistem pendidikan terpadu dan bagaimana yang kita katakan dengan apa namanya Islamic Based Education ya, atau pendidikan berbasis Islam. Mungkin nanti kita akan lihat beberapa pandangan ya. Hingga nanti Bapak Ibu boleh bertanya agar ini bisa lebih eh, berkembang ya. Baik Bapak Ibu, itu sekilas mungkin ya. Nanti jika ada yang mau ditanyakan lagi kita bisa ulas lebih jauh lagi ya. Bapak Ibu juga dapat mengikuti acara ini secara live di channel YouTube kita di MTC TV. Kita kesempatan untuk 10 orang, 20 orang pertama itu boleh bergabung ke link Jimit, dan yang lainnya boleh nanti selebihnya boleh menonton di link YouTube kita. Pembahasan mengenai pendidikan berbasis Islam kalau selama ini yang juga sudah dimasukkan ya, kalau saya melihat beberapa kanun Aceh, termasuk juga kanun pendidikan Aceh Besar, itu selalu dikatakan bahwa pendidikan terutama di Aceh ini karena Aceh merupakan eh, daerah yang menerapkan syariat Islam ya, itu selalu dikatakan pendidikan kita itu berbasis Islam. Nah, tapi apakah sebenarnya pendidikan yang ada di kita ini sudah berbasis Islam benar-benar atau belum? Lalu bagaimana dengan yang sistem pendidikan terpadu ini? Terpadunya sebenarnya bagaimana? Apanya yang terpadu? Ya, ini perlu kita bahas lebih jauh sehingga kita nanti bisa mengkaji apakah eh, pendidikan
sistem pendidikan terpadu saat ini dapat dikatakan sistem yang benar gitu ya. Baik, selamat bergabung Pak Silaudin. Pak Silaudin sudah bersama kita Ya, ini. ya, sudah. Terima kasih. Ini masih di jalan-jalan ini. Oh, Oke, masih di jalan. Oh ya, lagi masih di dalam jalan. perjalanan Tapi ya. kita, ya. Oke, baik. Mana sudah bergabung semua? Sudah ada yang bergabung Pak, mungkin lagi Oke, sedang ini siap, juga ya. siap, siap. Kita juga ada live streamingnya ini Ya. di live streaming di YouTube. Jadi yang tidak semua bergabung ke Jimit ya, nanti kita juga sudah sebarkan link YouTube-nya. Mungkin yang tidak mau ribet-ribet mau nonton aja ya. Nanti kita juga Ya. akan lihat ada yang bertanya di YouTube. Nanti juga kita akan apa namanya? Kita bahas juga di sini nanti. Baik, Bapak silakan lanjut terus. Oke, Mudah-mudahan gimana? Sudah bisa bergabung? Sudah bisa mulai, Pak? Ini sudah oke nih. Saya sudah di mobil nih. sudah. Oke, Oh, sudah sudah. boleh. Silakan langsung, Pak. Ya. Oke. Eh, kita mulai ya. Ya, baik. Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama-tama mari kita sampaikan bela syukur kepada Allah SWT. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Yang saya hormati Bapak Marzuki, yang saya hormati semua teman-teman yang sudah bergabung. Putus, masih dengar suara saya Pak Marzuki? Masih dengar, masih. Masih, Lanjut, ya. lanjut. Saya pikir agak terputus tadi. Baik, di malam yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan sedikit saja tentang bagaimana perkembangan pendidikan kita pada masa sekarang ini. Maka kalau kita lihat fenomena yang terjadi sekarang adalah perkembangan digitalisasi, perkembangan globalisasi, ini menyebabkan pendidikan itu harus dilakukan secara baik. Pendidikan harus dilakukan secara serius dan pendidikan harus dilakukan secara sistematis dan terpadu. Nah, ini yang akan kita diskusikan hari ini, bagaimana melakukan pendidikan secara terpadu. Keterpaduan yang dimaksud di sini adalah baik keterpaduan dari materi yang diberikan, keterpaduan dari kurikulum, keterpaduan antara guru dan masyarakat, dan keterpaduan antara sekolah dengan masyarakat. Nah, maka saya pikir malam ini saya lagi jika ada pertanyaan-pertanyaan diskusi, saya lebih menginginkan ada diskusi-diskusi karena pendidikan harus dilakukan secara padu dengan semuanya. Saya kemarin baru mengunjungi salah satu sekolah diniyah di Bukit Tinggi. Saya melihat di sana betapa bagusnya keterpaduan pendidikan dari segi pelayanannya, dari segi materinya, bahkan dari segi penyusunan materi-materinya. Ini luar biasa. Nah, maka oleh sebab itu pada malam ini nanti kita kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan, saya lebih banyak ingin menerima masukan-masukan atau pertanyaan-pertanyaan sehingga saya lebih menjurus karena ada beberapa hal pengalaman yang sudah pernah lakukan, termasuk saya sudah pernah menjadi kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Aceh Besar. Juga saya sekarang sebagai ketua program doktor PAI di UIN Araniri, sehingga banyak persoalan-persoalan dan penelitian-penelitian yang sudah kita lakukan. Pendidikan terpadu ini menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi guru. Guru sekarang betul-betul harus memiliki keterpaduan antara materi bahkan dengan media yang digunakan, iaitu media IT-nya.
bagaimana media yang digunakan itu bisa memasukkan pelajaran-pelajaran agama, pelajaran-pelajaran karakter, dan pelajaran-pelajaran lainnya, sehingga pelajaran itu akan berjalan dengan baik. Okey, Pak Marzuki, mungkin ada saran bagaimana yang kita bentuk diskusi pada malam ini, Pak Marzuki. Halo, Pak Marzuki. Nanti ngobrol aja nih kita. Saya nanti akan beberapa pertanyaan, Bapak nanti mungkin akan itu. Yang pertama nih mungkin izin saya langsung Ya, bertanya ya. Mungkin ada di ya, ya, yang dari peserta juga boleh bertanya. ya, Yang pertama sebenarnya menyangkut dengan konsep pendidikan terpadu ini ya. Kita bahas secara global. ya, Ini Bapak sudah pernah menjadi pembicara-pembicara baik di level daerah maupun nasional ya. ya, Eh, Sebenarnya yang dimaksud dengan terpadu ini apanya yang terpadu, Pak? Gitu. ya. Nah, Kalau kita lihat yang sudah diterapkan di Aceh Besar ini sekarang adalah memang itu sistem pendidikan terpadu. Artinya keterpaduan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama dan budaya lokal. Ini tiga yang diterpadu apa yang sudah kita lakukan di Aceh Besar. Dan mungkin Pak Marzuki ini salah seorang pengawas sekolah yang selalu memonitor bagaimana perkembangan terpadu. Dulu pernah kita lakukan ketika ada jam umum, kemudian jam berikutnya masuk jam pendidikan agama yang pematerinya kita ambil dari daerah-daerah. Dari daerah-daerah sehingga mereka mengajarkan diniyah, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan kebiasaan-kebiasaan, mengajarkan kitab-kitab dan sebagainya. Ini model keterpaduan yang pertama. Ada ini sudah kita lakukan dan hasilnya kita sudah melihat sangat bagus. Kemudian yang kedua, keterpaduan di era digital ini kita harus menggunakan media IT dengan memasukkan pelajaran-pelajaran agama di situ. Bagaimana praktek-praktek pendidikan agama yang dulunya misalnya abstrak tetapi lebih dekat dengan kita menggunakan media-media IT. Jadi seperti itu yang artinya semakin canggih perkembangan dunia ini, semakin inovatif pelaksanaan dari pendidikan terpadu itu. Jika tidak juga akan ditinggalkan pendidikan terpadu. Sekarang kita melihat bahwasanya di dayah saja sekarang ada 3 bentuk. Ada dayah salafiyah, ada dayah terpadu dan ada dayah ulumul Quran. Nah, artinya pendidikan juga harus seperti itu. Pendidikan di level di bawah Kementerian Pendidikan Umum, pendidikan Kementerian Pendidikan juga harus melakukan yang sama. Jika tidak, di daerah-daerah itu akan banyak sekali orang-orang beralih dari SD itu ke MIN, dari MSen itu dari SMP ke MSen. Kenapa? Mereka mencari ada pendidikan agama. Nah, nanti juga orang akan mencari lagi pendidikan yang berbeda lagi. Jadi seperti itu Pak Marzuki. iya, luar biasa. Baik, dulu kan ada istilah begini, Pak. Nanti kita fokus lagi ke situ ya. Ada pernah menjadi tren Mana blognya? istilah Ya. education apa? Islamic based education. Nah, pendidikan berbasis Islam. Ini bagaimana kalau kita kaitkan dengan sistem pendidikan terpadu ini? Ya. Mungkin Bapak bisa. Sekarang sudah banyak sekali bentuk-bentuk pendidikan dulu kita lakukan. Pendidikan bernuansa Islami, itu sudah kita mulai. Pendidikan bernilai Islami, pendidikan ada banyak sekali model-model termasuk berbasis Islami. Ini semua sebenarnya bahasa-bahasa yang digunakan. Sebenarnya tujuannya sama semua. Tujuannya bagaimana pendidikan umum itu ada agama di dalamnya. Pendidikan agama itu ada umum di dalamnya. Itu maksudnya sama sebenarnya. Sebenarnya dulu tidak ada beda antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Nah, hanya orang saja memisah-misahkan. Jadi sekarang yang harus kita lakukan adalah ketika berbicara pendidikan umum, kita selipkan pendidikan agama. Berbicara masalah teknologi, kita selipkan pendidikan agama. Jadi semua itu kita terpadu. Tidak ada yang satu berbicara hanya satu hal tidak dikait-kaitkan. Jadi terpadu ini artinya memberikan nuansa-nuansa baru dalam pemikiran, nuansa-nuansa baru dalam penelitian dan sebagainya. Jadi seperti itu Pak Mari. Sebenarnya beda tipis. Cuma dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan.
Gitu Pak Marzuki. Ya, baik. Ada lain mungkin, Eh, yang lain ada yang ditanyakan? oh ya, Ya, nanti ya, kalau ya, ada di langsung nih ya, ya, yang ya, ya. yang mau bertanya nanti boleh langsung resen ya. Eh, ya, menurut Bapak kalau apakah selama ini itu kan kita masih berbicara konten ya, mungkin Bapak nanti Ya, ya, sebagai salah seorang apa namanya ketua program doktor sama pendidikan agama Islam ini kita kaitkan dengan konsep akademiknya. ya. Apakah keterpaduan ini hanya sekedar keterpaduan konten, ya, konten, isi, apakah juga keterpaduan pada konsep pedagogiknya? Itu bagaimana menurut Bapak? Iya, dulu kita pernah melihat bahwa pendidikan terpadu yang sebelum-sebelumnya kita kan itu hanya kadang-kadang hanya berisi kontennya saja, atau Ya, hanya kulit luarnya saja. Tetapi sebenarnya yang dimaksud pendidikan terpadu itu dari awal masuk sekolah kita sudah mulai dengan salaman, kita sudah mulai dengan menghidupkan Al-Quran, menghidupkan selawat-selawat. Lingkungannya itu sudah mendukung kebersihannya, pelayanannya, guru-gurunya sopan, dosen-dosennya sopan, lingkungan belajarnya mencerminkan keislaman. Itu sebenarnya pendidikan terpadu. Jadi kita tidak hanya berbicara kuliah luar saja. Kita berbicara tentang an-nadzafatu minal iman, tetapi di luar sekolah hanya kotor. Tidak seperti itu. Itu tidak terpadu namanya. Itu hanya membingkai. Jadi kadang kan sering dikatakan sekarang membingkai. Hanya bingkainya saja. Isi fotonya tidak. Jadi ya, yang dimaksudkan pendidikan terpadu sekarang itu semua elemen biahnya, kalau bahasa itu lingkungannya, cycle-nya, jadi semuanya terpadu. Ini kita temukan pada saya sudah mengunjungi beberapa sekolah yang betul-betul mendekat terpadu itu dari masuk pertama auranya saja sudah ada. Melihat wajah-wajah guru tu auranya nampak. Kepala sekolah auranya nampak. Jadi anak-anak itu kita melihat wajah mereka kita sudah tahu bahwa ini anak-anak ini sudah berkarakter. Jadi betul-betul sampai udaranya saja itu dingin. Itu kalau ya, istilah kami teman kami yang dikatakan pendidikan itu sudah betul-betul berintegrasi dengan Islam, udaranya saja dingin katanya. Aura ruangan itu nampak keislamannya. Gitu Pak Marzuki yang diinginkan dalam penelitian sekarang Pak Marzuki itu. ya. Ya. Baik, Bapak. Ini pembicaraan kita agak lebih fokus lagi ya. Menurut Bapak, konsep pendidikan yang di ini dalam Islam ya, sama kita apa namanya kalau patron kita Islam itu kan Rasulullah. Ya. Sebenarnya konsep pendidikan yang diinginkan Rasulullah atau yang diterapkan Rasulullah itu bagaimana sebenarnya? Uh, dalam ayat Al-Quran itu sering sekali kita dengar bahwa jangan kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Kali ini kan bahaya sekali. Mengucapkan sesuatu Ya, yang tidak kamu lakukan. Jadi artinya dalam konsep yang diajarkan dalam Islam itu adalah semua perilaku-perilaku tentang ketauhidan, tentang ketaatan, tentang syariat Islam, tentang fikih itu dilakukan secara komprehensif. Kalau Islam secara komprehensif. Yang dari pengajarnya melakukan itu. Rasulullah kan seperti itu. Artinya Rasulullah itu uswatul hasanah. Jadi ya, sebenarnya guru-guru itu uswatul hasanah. Kepala sekolah itu uswatul hasanah. Dinas itu uswatul hasanah. Menteri itu uswatul hasanah. Jadi sebenarnya kepala sekolah itu melihat kepada dinas. Guru melihat kepada kepala sekolah. Siswa melihat kepada gurunya. Jadi sebenarnya itu terkontaminasi. Jadi saya teringat sekali sebuah ungkapan dari seorang filosofi itu, mungkin kata-kata kita seorang guru itu siswa itu tidak terlalu mendengarkannya. Tetapi semua perilaku kita mereka akan mengikutinya. Tapi ketahuilah mungkin kadang-kadang diabaikan, pura-pura nggak dengar.
tetapi yang jelas perilaku kita dia akan mengikutinya secara penuh. Dia seperti itu mungkin Pak Marzuki yang Rasulullah mengajarkan kepada kita seperti itu konsepnya itu. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah itu wah itu semua sami'na wa ata'na tu kan. Sangat patuh. Kenapa? Karena Iya, mereka melihat pada perilaku daripada Rasulullah itu. Jadi seperti itu Pak iya. Marzuki. Ya. Baik, luar biasa. Ini kita di live streaming ada juga yang memantau nih ya. Sudah saya lihat sudah ada sekitar 7 orang nih ya. Ya. Di sini yang ikut Jimmy juga sudah ada ini. Mungkin Bu Juhara ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut nih. Kita akan kupas lebih mendalam ya. Mungkin sampai jam 22 lah ini ya. Nah tadi kita agak telat mulai. Silakan Bu Juhara ada yang mau ditanyakan? Untuk saat ini sudah jelas, Pak. Oh, enggak ya. Baik, kita lanjut kalau begitu. Saya akan tanya lagi. Ini kita harus gunakan kesempatan Pak Dr. Silaudin nih. Untuk kita ulas lebih jauh secara akademik ya. Karena beliau ini kan doktor di UIN. Nah, berarti lebih paham dan bidangnya memang bidang pendidikan ya. Pendidikan agama Islam. Beliau juga salah seorang sarjana bahasa Arab lu. Dan menjadi pembicara juga di beberapa pertemuan daerah maupun nasional dan memang bidangnya beliau ini mengenai sistem pendidikan terpadu. Saya lebih ke pendidikan berbasis Islam ini karena harapannya kan bagaimana pendidikan itu benar-benar berbasis Islam ya. Baik, kita lanjut. Menurut Pak Silahuddin ini ada nggak kemungkinan ya, kemungkinan peluang menurut Bapak, menurut apa namanya pandangan Bapak ke depan ini pendidikan kita. Ini kalau sekarang ini kan yang baru menerapkan sistem pendidikan terpadu secara terang-terangan gitu ya. Kalau yang Ya. lain kayaknya meskipun ada nggak terang-terangan itu baru Aceh besar. Ya. Kita berbicara untuk skup Aceh nanti mungkin apakah mungkin di skup nasional. Menurut Bapak ada nggak kemungkinan untuk diterapkan oleh eh, apa namanya Provinsi Aceh atau untuk nasional Pak untuk ini? Gimana Ya. menurut Pak? Kalau kita lihat perkembangan sekarang ini banyaknya sekolah-sekolah umum yang ditinggalkan. Kemarin saya mendapatkan laporan bahwa di beberapa daerah itu sekolah umum itu sudah ada yang di regrouping, terutama di Aceh ya, Ya, terutama di Aceh, di regrouping. Artinya jika ada di sampingnya ada sekolah agama satu, kemudian di beberapa desa itu ada sekolah umum tiga, itu orang berebut masuk ke sekolah satu ini, sekolah madrasah ini. Ya, nah kalau kecenderungan ini terus terjadi, maka mau tidak mau pemerintah daerah itu harus mengadopsi pendidikan terpadu itu. Jika tidak akan ditinggalkan. Paling kurang pendidikan-pendidikan agama itu harus tidak semuanya seperti ada setengah. Misalnya ada pengajian Al-Quran, ada tahsin, ada tahfiz. Kan sekarang itu yang kecenderungan orang. Jadi orang tua itu menyekolahkan anak-anaknya itu pasti ada sesuatu yang diinginkan. Yang paling penting bagi mereka itu karakter berubah. Jadi kalau saya pikir pemerintah sekarang harus melakukannya, baik melalui guru penggerak, itu harus ada budaya lokal. Jadi guru penggerak yang sekarang saya lihat sangat luar biasa itu harus diadopsi oleh pemerintah. Mengambil guru penggerak ini menyisipkan pendidikan agama kepada mereka. Itu kalau menurut saya harus seperti itu dilakukan. Ya, ya begitu ya, Pak. ya betul ini. Ya, kita lihat memang trennya seperti itu ya. Iya, Jadi iya. pernah kita bahas juga ini. Kalau misalnya di satu tempat ada SD, ada madrasahnya, ada Hmm. MI-nya, itu lebih banyak yang sekolah ke madrasah. Ya, Ya. betul, betul, Jadi betul. jadi memang trennya seperti itu. Jadi ini mungkin salah satu itu ya. Jadi menurut Ya, Bapak kemungkinan untuk di ini sebenarnya Dinas Pendidikan kita harus menyikapi gitu ya sama Aceh gitu ya supaya iya, semua betul, sekolah betul. itu harus berbasis Harus segera, harus segera. Kalau menurut saya semua orang itu harus berpikir ke arah itu. Nah,
Saya kemarin ketika berdiskusi dengan beberapa tim pendidikan lah, kami membagi kepada 5 keterpaduan itu, Pak Marzuki. Yang pertama adalah terpadu antara knowledge dengan value-nya, antara pengetahuan dengan nilai. Kemudian terpadu antara ilmu umum dengan ilmu agama. Kemudian terpadu antar satuan pendidikan. Misalnya dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu terpadu, terikat. Ini yang sudah dilakukan oleh beberapa lembaga pendidikan di luar Provinsi Aceh itu. Dan di kita sudah mulai. Artinya mereka itu betul-betul melahirkan orang itu sudah terpadu dari SD pertama sudah dibina itu. Sampai perguruan tinggi mereka, dan sekarang daerah-daerah pun sudah berusaha seperti itu. Kemudian terpadu ya adalah pendidikan dengan dunia kerja. Jadi terpadu itu bukan hanya terpadu dalam aspek yang sudah kita bicarakan. Jadi terpadu itu lebih inovatif sekarang. Ini seperti itu Pak Marzuki. Ya, berarti bukan hanya terpadu dengan agama ya. Enggak, ada dunia kerja. Dunia kerja. Orang sekarang kan bagaimana setelah selesai keluar itu ada pekerjaan. Kan gitu. Jadi terpadu itu banyak elemen sekarang. Jika tidak, lembaga pendidikan itu akan ditinggalkan. Orang akan beralih mencari lembaga apa sekarang yang langsung dapat pekerjaan. Kita sudah melakukan penelitian-penelitian sudah seperti itu sekarang orang. Makanya dikatakan sekarang orang bekerja dulu baru ikut kuliah sekarang. Kan begitu. Apa istilahnya keterikatan dengan pekerjaan. Sekolah apa namanya itu? Sekolah terikat kerja lah apa itu. Ada istilahnya sekarang itu. Baik Bapak, ini konsep dulu pernah juga disampaikan oleh Pak Wardiman ya ketika Pak Wardiman menjadi Menteri Pendidikan ya. Iya. Kalau menurut Bapak hari ini kan ada satu juga, saya juga pernah mendengar keluhan salah seorang kepala sekolah. Pak, ini anak-anak kita tidak mau melanjutkan kuliah. Nah, ini kan satu persoalan juga. Nah, jadi menurut Bapak, apa yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah, utama yang SMA ini, yang di desa, yang banyak anak-anaknya itu tidak sekolah, dan hari ini anak-anak yang tidak sekolah ini itu juga tidak bisa melakukan apa-apa karena memang di SMA itu tidak punya suatu keahlian gitu ya yang bisa mereka gunakan setelah tamat SMA. Dan hari ini kalau kita mau berharap SMK itu, sekolah anak-anak di desa itu kan tidak semuanya bisa menjangkau SMK karena rata-rata SMK itu kan adanya di kota gitu. Ini apa yang bisa Bapak sarankan mungkin untuk sekolah-sekolah SMA menyikapi fenomena ini, Pak? Inilah yang saya katakan tadi. Fenomena sekarang itu adalah orang bahkan lebih cenderung kepada sekolah yang ada ikatan kerja, ikatan pekerjaan, kan? Apa stan, apa namanya, ketika masuk kerja. Itu sudah kecenderungan orang sudah seperti itu sekarang. Jika tidak dilakukan maka akan ditinggalkan. Itu sudah dilakukan beberapa penelitian. Lakukan. Paling kurang seperti ini. Sekarang anak bisa menghafal Quran itu kan ladang juga. Mereka bisa mengajarkan anak lagi tafsir, mengajarkan di TPA, mengajarkan itu kan pekerjaan juga. Jadi kenapa orang cenderung sekarang menyekolahkan anaknya di tempat hafal Quran? Karena itu ada dua manfaat. Manfaat pertama dia sebagai lampu kita ya, lampu orang tua nanti jika kita meninggal atau apa. Tapi juga sebagai sangat cepat mendapatkan pekerjaan lainnya. Dia bisa menjadi guru, bisa menjadi apapun. Nah, makanya saya sekarang kemarin saya juga menjadi pemateri nasional. Mereka menanyakan juga tentang itu. Sekarang sekolah tahfiz pun salah-salah akan ditinggalkan lagi nanti majunya jika tidak mengelaborasi dengan pekerjaan lainnya. Ya kan? Jadi seperti itu. Sekolah agama pun akan ditinggalkan lagi. Alam kan terus berubah. Orang sekarang mencari mereka keluar sekolah ada pekerjaan. Makanya kita yang sebagai pendidik yang background agamanya harus kita bagaimana sekolah agama bisa melakukan itu. Di sekolah-sekolah pendidikan diniyah ini atau sekolah-sekolah terpadu atau sekolah madrasah atau apapun itu dia paham agama tapi dia punya life skill-nya. Maka saya sering mengatakan bahwa keterpaduan itu terconnecting-nya antara kognitif, afektif dan psikomotorik. Itu betul-betul terconnecting dia. Ini sudah lama sekali dikatakan oleh Bloom. Tapi dalam agama juga Rasulullah sudah lama sih mengatakan bahasa Aceh pun seperti itu kan.
mata bak langa, apa jaro bak langa, mata upasai. Artinya itu kan bahasa Aceh juga. Mata jaro bak langa, mata kapak di pasai. Artinya kita menanam, setelah ini kita memasarkan di mana. Kita menyekolahkan anak, setelah ini anak kita bekerja di mana. Kan begitu. Ini sudah Ya, kami diskusikan kemarin dengan saya lihat sangat Zoom juga saya kemarin materinya. Itu diskusi ke arah itu sekarang. Saya pun terkejut, rupanya sudah begitu orang tua memikirkannya. Begitu. Itu Pak ya, Juhara dan ya, semua yang mendengarkannya ya. Itu. ya, ya. Ini kebanyakan di live streamingnya Pak di YouTube nih, tidak masuk Ya, ya. kemari. Mungkin Oke, kalau oke, masuk oke. kemari agak ini ya ini ya. Ya, ya, Eh, ya. Ini baik. mohon maaf Eh, saya dalam keadaan berjalan ini. Saya sebenarnya sudah ya, menyiapkan diri bisa pulang dan duduk spesial pakai baju spesial ya. Bisa duduk depan laptop rupanya tidak bisa karena ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan walaupun hari libur. Gitu Pak Marduki ya. Makanya ini bajunya masih baju preman ini saya nih. Baju lapangan nih. yang Ya, ya. yang penting wajah dan suaranya kelihatan Pak. Yang penting Oh ya ya konsepnya ya. Ini mohon maaf yang kepada kita semua yang akan sampaikan mendengar ya. tadi bahwa tidak bermaksud saya tidak Ya, menghargai pertemuan ini, tapi kondisi saya itu belum sampai ke rumah nih dari sore tadi masih berjalan-jalan nih, belum sampai ke rumah ini. Padahal hari libur. Ya ya. ya. Baik, Pak Silaut ini betul ini juga Ketua Eksmi Aceh Besar nih ya. Yang, Nah, ini kebetulan eh, nih ada di Temani ini, ada yang bawa mobil. Kalau enggak dari saya zoom nih. oh Ya ya. Oke. iya, ada Ya, supirnya ya. Salam nih Mas ada supirnya. supirnya hari ini. Hati-hati ya, Mas supirnya nih. Iya ya. Baik, Bapak ini belum ada yang ini kayaknya, belum ada bertanya. Saya juga Ya. pantau di YouTube ini tidak ada yang ini ya, belum ada yang Ya, mungkin tuliskan. saya ini Baik, tadi Pak Marzuki menyindir bahwa kami malam kemarin saya atas nama Ketua HMI dan beberapa pengurus kemarin memadukan antara Kadis Pendidikan dengan Kan Kemenak. Hadir dua-dua hadir dan mereka berbicara sama seperti yang kita diskusikan. Jika kita tidak menyatu antara lembaga ini juga yang sang anak-anak nantinya. Jadi pendidikan itu ya, harus dilakukan secara terpadu, lembaga terpadu antara Kan Kemenak dengan Disdik saling membantu. Apa yang dibutuhkan oleh dinas pendidikan misalnya tentang guru-guru agama minta bantu pada Kemenak. Apa yang dibutuhkan misalnya guru-guru penggerak minta bantu kepada Disdik. Jadi seperti itu harus terpadu, harus komprehensif, harus keroyokan lah. Tadi diskusi kemarin Pak Kadis juga Pak Kan Kemenak mengatakan seperti itu. Bahkan akan membuat acara bersama. Misalnya nanti festival PAI, festival kurikulum merdeka buat bersama. Karena kita ya, skopnya daerah, mungkin kita mulai dari daerah dulu lah. Nanti kalau udah provinsi, mulai provinsi. Bahkan kita berharap di nasional juga seperti itu. Kompak lah antara Kementerian Agama dengan Disdik, dengan Kementerian Pendidikan. Itu membuat pendidikan itu bersama-sama. Ada hal yang harus dipikirkan bersama-sama, ada hal-hal yang harus dipikirkan secara terpisah. Jadi seperti itu Pak Murki dan semua pemirsa lainnya. ya. Baik, Pak Dr. Silaudin ini juga menjadi ini. Saya kenapa tertarik mengangkat topik ini karena banyak teman-teman saya di daerah lain ya bertanya tentang konsep pendidikan, sistem pendidikan terpadu yang diterapkan di Aceh Besar ini. Jadi makanya saya coba angkat ini, mungkin ada rekan-rekan yang tertarik untuk menerapkan di daerahnya. Mungkin ini sedikit tentang konsep pendidikan, sistem pendidikan terpadu yang diterapkan di Aceh Besar itu sehingga kita bisa terapkan, sehingga kita bisa masukkan menjadi jam pelajaran di reguler itu apa yang ditempuh Pak oleh pemerintah Aceh Besar selama Bapak menjadi Kadis Pendidikan dulu? Ya, seperti yang tadi, kita ada koordinasi dan komunikasi. Yang pertama adalah dari pemerintah daerah sendiri. Ini kan awalnya adalah visi misi dari pemerintah daerah. Ya, Visi misi ini diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan bisa melakukan ini karena ada hubungan, ada interaksi dengan legislatif dan eksekutif, yudikatif. Kalau saya artinya disahkan, dibuatnya kanun oleh DPR itu mendukung untuk terlaksananya pendidikan itu karena pendidikan terpadu ini juga berkaitan dengan anggaran. Nah, jadi kalau menurut saya
pendidikan ini akan terlaksana jika pemerintah daerah dan semua elemen itu bersatu padu. Jadi seperti itu. Keroyokan, kembali ke tadi, keroyokan. Dan ini yang sudah pernah kita lakukan di besar dan berhasil. Jadi antara pemerintah, antara dinas, antara DPR, antara lembaga-lembaga lainnya itu menyatu. Ada MAA, ada dinas syariah Islam, ada dinas dayah. Ini bersama-sama menyusul konsep itu. Jadi konsep ini sebenarnya konsep bersama kalau saya lihat Pak Marzuki. Dan pengawas sekolah juga sangat berperan aktif. Jadi kepala sekolah semuanya terlibat dalam proses sistem pendidikan terpadu di Aceh Besar. Saya kemarin dihubungi oleh daerah-daerah lain juga, termasuk kemarin dengan provinsi lain pernah diskusi dengan saya. Kenapa bisa dengan mudah dilakukan? Jadi itu yang saya katakan. Itu visi misi dari pimpinan daerah. Jadi seperti itu. Ya, betul tuh Pak. Karena tanpa apa namanya payung hukum tidak bisa itu ya. Ini mungkin ada juga kawan-kawan di luar kanun itu Bapak Ibu kalau di daerah lain itu namanya perda, setingkat perda. Jadi untuk khusus untuk Aceh, perda di kita itu diistilahkan dengan kanun. Jadi ada kanun kabupaten kota, ada kanun provinsi. Ya, jadi kalau di daerah lain mungkin perda kabupaten kota, perda provinsi. Nah, jadi ini salah satu ilmu jika ada teman-teman mungkin dari daerah lain ini yang mau menerapkan konsep pendidikan terpadu ini, bagaimana bisa masuk, bagaimana bisa bersanding dengan kurikulum nasional, pelajaran-pelajaran dari pendidikan terpadu ini, itu harus dibuatkan payung hukum. Jadi ini mungkin kesimpulan pertanyaan tadi ya, yang disampaikan oleh Pak Dr. Selaudin. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya Bapak. Menurut Bapak ini perkembangannya ya, perkembangan yang Bapak pantau baik selama menjadi kepala dinas dulu maupun sekarang, karena Bapak masih di sini ya, sudah di Aceh nih ya. Kalau dulu nih beliau dosen di UIN Sumatera Utara, sekarang sudah pindah ke Aceh nih. Jadi sudah seringlah melihat perkembangan. Apa sekarang faedah atau manfaat yang dirasakan oleh siswa khususnya maupun masyarakat pada umumnya dengan adanya penerapan sistem pendidikan terpadu ini, Pak? Iya, saya kemarin mencoba kepala sekolah. Suaranya sudah agak Itu tamatan dari FPA, ya. izin Ya, izin halo, ini bisa dengar nih? izin boleh ya izin tadi agak putus-putus, mohon diulang lagi penjelasannya. Oh ya, ya. Uh, saya pernah menanyakan kepada beberapa kepala sekolah, apakah ada dilakukan pelacakan, kemana mereka keluar setelah kemana sekolah mana mereka masuk. Yang pertama adalah mereka itu sudah ada semangat untuk masuk pada sekolah-sekolah unggul. Sekolah Model Bangsa, Farhan, Man Model, pokoknya ada beberapa sekolah unggul. Bisa terdengar Pak Marzuki? Bisa jelas. Halo, bisa terdengar? Ya. Nah, ini kan satu lanjut. manfaat. Artinya mereka sudah diberikan spirit, sudah diberikan motivasi bahwa pendidikan itu harus mencari yang terbaik. Nah, ini dan saya datanya tidak akurat. Artinya saya tidak dapat data. Mungkin karena saya bukan lagi kepala dinas, jadi saya tidak bisa memaksa sekolah itu memberikan data kepada saya. Tetapi ada tim melakukan penelitian. Sekarang ada beberapa mahasiswa S3 itu melakukan penelitian tentang efektivitas pendidikan terpadu di Aceh Besar. Proses pelaksanaannya. Ada beberapa lokal. Jadi banyak sekali manfaatnya dan masyarakat juga sangat senang. Masyarakat itu merasakan ada perbedaan di lingkungan sekolah itu Pak Marzuki. Ada perbedaan di mereka melihat pada sorenya, pada siang ada mengantar nasi, sempat duduk bersama. Jadi seperti itu Pak Marzuki. Efeknya sangat besar. Luar biasa ya manfaatnya ya. Mungkin juga pernah ini ke masyarakat nih, masyarakat di Aceh Besar. Bagaimana tanggapannya dengan konsep pendidikan terpadu ini, Pak? Iya, kita kemarin sedang melakukan evaluasi FGD dengan masyarakat. Termasuk kemarin yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Saya termasuk salah pemateri yang diundang walaupun datang yang terlambat. Itu pertanyaan pertama kita lakukan, apakah
sistem pendidikan terpadu ini kita lanjutkan atau tidak? Semua serentak menjawab lanjutkan. Tidak ada yang tidak mereka lanjutkan. Itu tindakan pada komite sekolah. Nah, kemudian baru pertanyaan selanjutnya. Kalau melanjutkan, apa langkah yang bisa kita lakukan bersama? Masyarakat menawarkan beberapa solusinya kepada kepala sekolah, kepada guru-guru. Artinya ini sebuah spirit, sebuah motivasi yang memang harus kita jaga bersama-sama. Jadi seperti itu mungkin para pemirsa sekalian. Iya, baik. Luar biasa. Jadi melibatkan semua pihak ya. Iya. Ini kalau di lini atau di level pemerintahan, dinas-dinas apa aja Pak yang terlibatkan kalau di Aceh Besar dalam penerapan sistem pendidikan terpadu ini? Ya, kami beberapa minggu kemarin kan mengevaluasi kembali bagaimana perjalanan Dinas Pendidikan yang difasilitasi oleh Majlis Pendidikan Daerah. Itu hadir di Dinas Pendidikan, hadir dari Dinas Daya, hadir dari Dinas Islam, hadir dari MAA, nggak tahu. Artinya ada beberapa komponen ini hadir bersama. Mereka konsep-konsep apa yang harus dilakukan. Jadi seperti itu Pak Mabel. Ya, jadi melibatkan juga antar dinas ya. Jadi bukan hanya dinas pendidikan ya. Ya, Nah, ini tidak. Ya. bagi kawan-kawan di daerah lain, ini bisa menjadi salah satu patron ya. Kalau memang mau menerapkan sistem pendidikan terpadu di daerahnya. Karena ke depan ini memang tantangan teknologi global ini sudah luar biasa. Jadi kalau kita mau menjaga anak-anak kita ke depan, mungkin sistem pendidikan terpadu ini salah satu pilihannya ya. Baik dari sisi sistem pendidikan terpadu dengan pendidikan agama maupun dengan dunia kerja dan lain-lain sebagaimana disampaikan oleh Pak Dr. Selahuddin tadi. Baik, ini di ujung kita kasih kesempatan dulu nih ada yang mau menanggapi mungkin, yang mau bertanya mungkin. Silakan yang mau bertanya. Baik di YouTube mungkin boleh dituliskan di chatnya. Atau yang bergabung ini dipersilakan kalau ada yang bertanyakan. Saya coba cek di YouTube ya. Ada yang ini tidak. Kayaknya nih nggak ada yang bertanya, Pak. Oke, kalau nggak ada mungkin bisa kita akhiri. Nanti Ya, lain kali kita bisa cari ya. satu bagaimana strategi implementatifnya. Mungkin malam ini kita hanya sekedar dulu menyampaikan bahwa efektivitas dari pendidikan terpadu itu di zaman digital ini itu suatu keharusan. Suatu keharusan artinya harus dilakukan bersama-sama. Jika tidak, kita akan meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Mungkin di terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa mari sama-sama semua elemen, seperti ini menggunakan media apapun kita lakukan bersama-sama untuk menyelamatkan generasi bangsa. Kita akan sangat sedih sekali jika kita nantinya meninggalkan generasi-generasi lemah, generasi-generasi yang brutal, generasi-generasi yang tidak berkarakter, dan generasi-generasi yang betul-betul mereka tidak paham lagi tentang bagaimana hidup ini sebenarnya, bagaimana melayani orang, bagaimana mengajari orang, bagaimana saling berinteraksi, mereka akan tidak tahu. Maka dengan di tim pendidikan terpadu kita sudah membiasakan dari awal. Jadi seperti itu Pak Mazuki, mohon maaf kalau ada yang kurang dalam penyampaian ini. Saya juga saya siap diundang diskusi di mana saja, nantinya saya siap. Karena secara teori saya sebagai dosen, secara praktis saya sudah pernah sebagai kadis. Jadi ada dua hal ini mungkin bisa saya imbangi, bukan hanya cek langit, bukan hanya kita berbicara di awang-awang, kita tidak melangit, tapi kita sudah membumi. Sudah pernah kita praktek apa sudah pernah kita lakukan ini. Demikian, mungkin mohon maaf atas segala kurangan dengan sikap dan kata-kata saya serta situasi saya yang sedang dalam perjalanan mungkin tidak maksimal. Terima kasih atas waktunya Pak Marduki. Tetap semangat, banyak hal yang bisa dilakukan untuk berdakwah ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Bapak Dr. Selahuddin yang sudah bersedia bergabung dengan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang kita bahas malam ini memberikan manfaat kepada semua pendengar dan masyarakat pada umumnya.
Bapak Ibu juga yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih baik di YouTube maupun yang di ruangan ini, sama Ibu Yuhara ini ya, yang sudah bergabung bersama kita. Di akhir pertemuan ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Kita tutup dengan subhanallah wa hamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan perjalanannya lancar.